everyone. And how is your life? I hope you will be fine. And also, how is your holiday? It was fun, isn't it? And now I will introduce myself to you. My name is Rida Pratamawati. You can call me Miss Rida. And I will teach you about KBI lesson or keterampilan bahasa Inggris. And before you watch a video, don't forget to like, comment, and subscribe my video. And happy watching. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang announcement. Ya, pada slide ini terdapat background knowledge of the field. Jadi maksudnya latar belakang tentang announcement tadi. Ya, ada do you ever read the announcement? Maksudnya di sini apakah kamu pernah membaca announcement? Nah, announcement tadi itu apa sih? Announcement itu pengumuman. Jadi, apakah kamu pernah membaca sebuah pengumuman? Dan saya yakin pasti kalian semua pernah membaca tentang sebuah pengumuman dimanapun itu. If you say yes when you read it, kalau kamu pernah baca atau kamu pernah ketemu tentang announcement, tentang pengumuman, kapan kamu pernah baca pengumuman tersebut. Kemudian, where you found the announcement, di mana sih kamu bisa menemukan sebuah pengumuman. Kemudian ada yang namanya do you ever write the announcement, pernah nggak kamu menulis tentang sebuah pengumuman. Ya, di sini ada yang namanya standar kompetensi, yaitu mengungkapkan makna dalam yang terdapat dalam teks lisan fungsional pendek, sederhana, secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, atau mengungkapkan makna dalam teks tulis fungsional pendek, sangat sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat. Nah, di sini masuk yang namanya the definition of announcement. What is the announcement? Nah, kalau simpelnya announcement itu kan pengumuman, tapi di sini ada lebih rinci atau lebih detail, yaitu announcement is something that someone says in official, giving information about something, or when someone announce something. Jadi maksudnya pengumuman yaitu sesuatu yang dimana orang-orang mengatakan atau menyampaikan sebuah informasi tentang sesuatu, atau ketika seseorang mengumumkan tentang sesuatu. Nah, adapun tipe dari announcement yaitu terbagi menjadi dua, ya, divided into two parts. First is about written and also speech. Jadi tulisan dan juga lisan. Nah, kemudian di sini ada ya, where usually we can find announcement, di mana sih biasanya kita bisa menemukan sebuah pengumuman? Ya kan, ada di televisi, radio, newspaper atau koran, kemudian wall magazine. Nah, jika kalian ingin membuat announcement atau sebuah pengumuman, ya, you have to make sure about some points to be considered in announcing something. Jadi, ini poin-poin yang dimana jika kalian ingin membuat sebuah announcement, yaitu be straightforward. Jadi, langsung to the point. Ya, langsung ke poinnya aja. Kemudian be brief, inviting, and also to the point. Ya, jadi lebih singkat, kemudian be clear and also complete. Ya, jelas dan juga terarah dan lengkap. Kemudian be direct. Ya, be direct itu secara langsung. Jadi langsung ke poinnya aja, tidak usah bertele-tele. If the announcement is about the bad news. Ya, meskipun itu pengumuman tentang hal yang buruk ataupun baik. Jadi semuanya harus to the point. Ya, adapun generic structures di sini, ya, divided into parts. First is about head. Ya, head ini maksudnya kop, ya. Di sini ada judulnya. Kemudian yang kedua yaitu tentang body or content, isinya apa, ada date, place, program, and etc. And also closing, ya, don't forget kamu harus melampirkan closingnya, misalkan nomor telepon kamu yang bisa dihubungi atau yang lainnya. Kemudian
the writer, someone or institution who make the announcement. Jadi siapa yang ngebuat announcement tersebut. Nah, ini adalah contoh dari announcement. Ya kan, tadi ada 4 bagian, yaitu tentang head yang pertama atau COP. Di sini ada to all students of class 10 social 1, the speaking test will be conducted on. Jadi ini tentang speaking test, ya headnya. Oke, and then body atau kontennya, isinya ada day, date, time, and also place, ya, place-nya. Kemudian tadi yang ketiga yaitu tentang closing, ya kan? Closingnya di sini ada break leg, thank you for your attention. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya writer. Nah, writernya siapa yang membuat announcement tersebut? Yaitu Miss Rida. Oke, jadi di sini paham ya 4 bagian yang ada di generic structures of announcement. Ya, is it clear enough ya tentang announcement tadi? Kita udah bahas tentang definisinya, apa yang biasa ditemukan di announcement tersebut, kemudian generic structure-nya, and also kalau kalian membuat announcement itu seperti apa, harus lebih lengkap, ya kan? Harus to the point, seperti itu. Nah, tugas kalian sekarang yaitu now write down a free announcement to public or your friend. Jadi kalian buat tentang pengumuman apapun itu yang udah seperti Miss Rida contohin tadi, ya. Tolong buat dengan kata-kata sendiri dan saya yakin kalian bisa semua jika kalian benar-benar melihat video ini secara seksama dan teliti. Oke, thank you very much and good luck.